akan memaparkan materi tentang LGBT berdasarkan kajian etika Kristen. Namun sebelum kita masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Afri Kristiana Sidete. Yang kedua ada Hasa Parauba. Yang ketiga ada Dwindi Ayustiranusa. Dan yang keempat ada Lady Mama Rodia. Sekarang kita akan masuk pada penjelasan tentang LGBT berdasarkan kajian etika Kristen. Namun pada pembahasan pertama ini saya akan membukakan dengan pengertian LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender. Istilah ini digunakan pada tahun 1990 dan mengganti frasa menjadi komunitas gay. Karena LGBT ini mewakili semua kelompok-kelompok yang telah disebutkan pertama tadi. Istilah LGBT ini sangat banyak digunakan untuk penunjukan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas, seksualitas, dan gender di Amerika dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Kemudian, meskipun komunitas LGBT menemui kontroversi mengenai penerimaan universal atau kelompok anggota yang berada, namun kaum transgender dituduh terlalu banyak membuat stereotip dan biseksual hanyalah gay atau lesbian yang takut mengakui identitas seksual mereka. Kemudian homoseksualitas dipandang sebagai terhambatnya heteroseksualitas rancangan Allah terhadap yang mengalami. Terhambatnya heteroseksualitas atau disorientasi emosional disebabkan oleh terbendungnya perkembangan emosi dan heteroseksualitas. Kemudian dalam perjalanan LGBT ini mendapat banyak sorotan dan kritikan, bahkan diskriminasi dari masyarakat. Mulai dari yang dikeluarkan dari pekerjaan, dianggap sebagai orang yang kurang waras, dianggap sebagai kriminalitas. Kemudian jika LGBT ini ditinjau dari segi hukum, LGBT merupakan suatu kriminalitas amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila dan kaidah-kaidah semua agama. Meskipun tidak semua LGBT dapat diskriminasi, karena delik yang diskriminasi juga harus sehingga dapat ditegakkan dalam hukum pidana yang saat ini berlaku suatu ketentuan yang khusus untuk mengatur perbuatan LGBT, yaitu pasal 292 KUHP yang berbunyi orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang sesama kelamin akan diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian sekarang kita akan masuk pada yang kedua, yaitu cara mencegah LGBT. Ada beberapa cara untuk mencegah LGBT. Yang pertama, gereja. Dalam hal ini, para hamba Tuhan sekiranya memberikan pemahaman, baik itu lewat khotbah maupun lewat ajaran-ajaran lainnya, mengenai pandangan yang benar tentang LGBT, sehingga orang tua dapat mendidik anak-anak mereka untuk tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam dunia pendidikan, di mana guru ataupun dosen agama harus memiliki peran yang penting untuk mengingatkan mahasiswa atau peserta didik tentang penyimpangan moral tersebut. Kemudian yang ketiga, orang tua, di mana hendaknya perlu memberitahukan tentang keburukan yang ditimbulkan dari LGBT kepada anak sebelum nantinya anak tahu mengenai LGBT dari pihak aktivitas yang mengampanyekan perilaku keji ini, sehingga para anak ini juga menghindari LGBT tersebut dan mereka tahu bahwa LGBT itu merupakan hal yang tidak baik. Kemudian yang kelima, orang tua juga merupakan harus menanamkan sikap yang jelas untuk menentang hubungan sesama jenis yang keji itu. Orang tua harus dapat memberikan alasan dari berbagai aspek,
yang perlu dilakukan sehingga anak tersebut tidak melakukan LGBT, baik itu dari aspek agama, kehidupan sosial, dan juga hubungan seksual yang secara biologis dan juga kesehatan. Dan kemudian juga orang tua harus berperan sebagai teman yang baik sehingga anak tidak terbuka dengan orang lain, melainkan anak tersebut bisa terbuka dengan orang tua tentang persoalan atau perilaku yang menyimpang dari dirinya. Kemudian yang terakhir, apabila orang tua sudah melihat tanda-tanda LGBT di anak, maka harus dimarahi, mencela dan menjauhi si anak adalah hal yang tidak tepat untuk dilakukan oleh orang tua tersebut. Maka hal yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah berpikir untuk mencari solusi dan juga berkonsultasi dengan ahlinya dalam penanganan kasus LGBT sehingga orang tua dapat melakukan penanggulangan kepada anak tersebut yang melakukan LGBT sehingga anak tersebut bisa memahami dan mengerti dampak dari LGBT tersebut sehingga anak tersebut bisa mengurangi bahkan bisa meninggalkan LGBT yang sedang dia jalani tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita akan masuk pada pandangan etika Kristen dalam LGBT. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu etika. Jadi etika itu merupakan suatu ilmu di mana mempelajari tentang baik buruk dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia. Alkitab memandang homoseksual sebagai suatu yang negatif. Dalam Imamat 18 ayat 22, hubungan seksual dengan sesama jenis dianggap sebagai kekejian. Meskipun di sini Alkitab mengatakan bahwa LGBT merupakan kekejian dan sesuatu yang negatif, harus dipahami bahwa meskipun demikian, Alkitab sebagai landasan dari etika Kristen harus meluruskan yang salah dan memberikan sebuah pandangan untuk bisa menghilangkan dan melenyapkan LGBT. Jadi di sini etika Kristen itu menganggap setiap umat Kristen sebagai pemenang. Etika Kristen ini yang melandaskan aturannya pada Alkitab memberikan solusi untuk setiap pelaku LGBT dengan cara memberikan suatu peringatan, bimbingan, wadah, dan lain sebagainya. Dengan solusi ini, pelaku LGBT ini khususnya kalangan umat Kristen. Karena Allah mengangkat umatnya menjadi pemenang dalam hal keselamatan. Kemudian kita akan masuk dalam pertanyaan, apakah LGBT itu dosa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja hal yang harus kita renungkan adalah bagaimana pandangan Alkitab mengenai dosa dan LGBT itu sendiri. Sekalipun di dalam Alkitab tidak dijelaskan satu persatu tentang LGBT ini. Namun di sini Alkitab sangat jelas tegas prinsip dari dosa dan hubungan seks yang benar. Salah satu istilah dosa dalam Alkitab adalah hata dalam bahasa Ibrani. Ini berarti jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci itu. Jadi di sini LGBT itu merupakan sebuah penyimpangan seks yang dilakukan manusia yang berbeda dengan tujuan dan kehendak Allah atau tidak sesuai dengan standar. Oleh karena itu, LGBT adalah suatu perbuatan dosa. Bagaimana LGBT dalam Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, persoalan LGBT sangat jelas kasusnya. Salah satunya ialah terdapat dalam kisah kota Sodom maupun Gomora. Itu terdapat dalam kitab Kejadian ayatnya yang ke-19. Dan salah satu dosa yang paling menonjol dalam kasus ini ialah percabulan atau hawa nafsu yang dilakukan dalam kota Sodom maupun Gomora. Mereka melakukan percabulan itu tanpa melihat gender. Hal tersebut biasa disebutkan sebagai LGBT dalam hal homoseksual. Dalam sejarah kota Sodom maupun Gomora, pertama kali disebutkan dalam Alkitab pada kitab Kejadian 13.
di mana Sodom menjadi tempat tujuan Lot saat berpisah dengan Abraham. Ketika itu meskipun Lot dan Abraham telah memutuskan untuk berpisah, tetapi mereka tetap menjaga kekeluargaan mereka. Mereka masih sering saling mengunjungi, dan pada saat itu Abraham hendak mengunjungi Lot di kota Sodom maupun Gomora. Sesuai dengan penjelasan Allah terhadap Abraham untuk mengunjungi kota Sodom, yakni memperingatkan penduduk-penduduk yang ada dalam kota Sodom dan Gomora untuk bertobat sebelum murka Allah ditimpakan kepada mereka. Nah, yang berikut akibat melakukan LGBT. Suatu tindakan atau penyimpangan tentu saja memiliki dampak baik bagi kesehatan, tetapi terlebih lagi bagi kehidupan atau kekekalan kita sebagai manusia. Dari segi kesehatan, LGBT itu mengakibatkan beberapa penyakit, diantaranya kanker anal, kanker mulut, meningitis, atau radang selaput otak, HIV, AIDS, dan lain-lain. Dalam pandangan Alkitab mengenai LGBT, upah dosa ialah maut. Oleh karena itu, LGBT adalah suatu perbuatan dosa, maka akibat yang harus ditanggung adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian juga dalam Imamat 20 ayat 13, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai penyebab adanya LGBT. Nah, keberadaan LGBT ini bisa terjadi karena alasan genetik yang dikombinasikan dengan pengalaman masa kanak-kanak. Sekalipun demikian, dalam kekristenan tidak memberikan ruang untuk pemuasan seks yang dilakukan dengan cara demikian. Suatu alasan yang menjadi manusia jatuh dalam dosa yaitu adanya penyimpangan moralitas yang lalai, dan itu merupakan suatu dampak yang menjadi atau yang menimbulkan manusia jatuh ke dalam dosa tersebut. Perilaku tersebut sangat berbeda dan di luar dari kehendak Allah. Menurut Stesen dan Gusse, perilaku homoseksual adalah suatu bentuk ekspresi seks yang manik-manik dari kehendak Allah. Tetapi orang-orang homoseksual adalah manusia yang berharga, yang diciptakan menurut gambar dan penyandang semua martabat yang Allah berikan bagi semua manusia atau semua para pengikut Kristus, dan tidak boleh memperlakukan kaum homoseksual kurang dari apa yang telah Allah deklarasikan tentang keberadaan manusia. Di pihak lain, berbagai dukungan oleh gereja dapat menangani pemulihan seksualitas mereka dalam parameter-parameter yang ditawarkan oleh Alkitab. Tentunya harus didorong dan cocok dengan pendekatan inisiatif yang mengubahkan dan dapat dipahami sebagai pengajaran Yesus. Kita di sini tidak boleh membenci atau menjudge orang-orang demikian. Sebaliknya, kita harus mengasihi pribadi-pribadi tersebut atau pribadi-pribadi homoseksual, sementara tetap jelas dalam keyakinan hati nurani kita tentang nilai-nilai Allah bagi seksualitas manusia, dan sama jelasnya bahwa semua kita bersalah dan membutuhkan penebusan dari Tuhan. Suatu ajakan yang ditulis oleh Stesen dan Gusse tersebut di atas bukan hanya kita lakukan bagi kaum homoseksual saja, namun berlaku bagi keseluruhan kaum LGBT juga. Kita sebagai manusia Kristen harus menghargai mereka sebagai ciptaan Tuhan, namun tetap
tidak membenarkan adanya perbuatan-perbuatan penyimpangan tersebut.